hari ini kita bahas tugas-tugas praktikum kemarin ya, karena kelas-kelas lain semuanya minggu ini libur ya. Ada yang punya pertanyaan mengenai apa? Class object ya, silakan Billy. Saya bingung itu Pak, yang di boolean hidup itu gunanya apa Pak? Jadi saya Gunanya supaya kalau monsternya sudah mati nggak bisa diserang. kalau di boolean di konstruktor saya kurang tahu Pak cara pakainya gimana. Oh gitu, nanti ya. Jadi kalau gitu nanti kita bahas sekalian ya. Jadi ini kan PR-nya sama tugas kelasnya yang minggu lalu ya. Pak Abel itu jangan lupa judul pertemuannya diganti ya. Dijadikan ya praktikum rekap pembahasan tugas. Oke, Pak. Ya. Oke, kita mulai dari tugas kelasnya dulu ya. Ini method kemarin namanya get heal saya ganti jadi dapat heal biar tidak ketukar sama getter dan setter ya. Kemudian kan kemarin tugas kelasnya adalah ada ubahlah method dapat heal agar tidak bisa di heal melebihi max HP dan hanya menerima heal sama max HP saja bila nilai healing yang diterima melebihi max HP. Nah, gimana ini? Begini ya. If apa ini? This HP plus heal diterima lebih besar dari lebih besar dari max HP apa? Jadi kan kalau misalkan HP sekarang tambah heal yang diterima itu lebih besar daripada maksimum HP-nya, maka HP sekarang adalah max HP, ya kan? Lalu kita print out nama disembuhkan sebesar apa ini? Max HP dikurangi tis HP bukan Kun? Nah, nggak bisa dong karena di HP-nya sudah berubah sekarang. Oh berarti kalau misal di sistem printout dulu baru di bawahnya itu di HP sama dengan max HP. Kita buat ini aja kalau gitu sementara ya. Heal diterima yang ada sekarang sama dengan Sampai. di HP. Ini aja lah. Coba ya. Sekitaran ini kan saya run dulu ya karena kemarin lupa. Ini 15
Nah, Johnny sembuhkan sebesar 15 karena Johnny damage 20. Sekarang kalau Lisa kita kasih healing power 30. Nah, kita run. Lisa mencoba menyembuhkan Johnny sebesar 30, tapi Johnny disembuhkan sebesar 20. Oke, sampai sini no problem ya. Masih gampang ya. Di sini no problem ya, gampang. Kemudian soal berikutnya, buatlah public access method agar public player bisa menyerang player lain dan menerima damage dari player lain. Gimana nih? Jadi di public void take damage diganti dengan ditambahi dengan apa? Give damage. Give damage. Iya. Agak aneh sih give damage, tapi nggak apa-apa lah. Attack public. Tag player gitu aja ya, biar enak. Nah, hero target. Mana ini sekarang? Ingat nggak tugas kelasnya? Supaya player bisa nyerang player lain, kita attack, kita buat target take damage sebesar apa? Sebesar apa? This damage. Nah, sebesar this damage. Ini aja harusnya ya. Memang ya. Nah, kita coba player 2, sorry. Belum ada. Player 2, player 1. Kasih pesan ya. Kita kasih pesan ya. Nama penyerang nama menyerang nama. Kita run ya. Jadi di sini Lisa menyerang Johnny terkena damage 10. Lisa mencoba menyembuhkan Johnny, jadi habis diserang disembuhin guys. Kurang ajar emang. ADRT. Jadi habis diserang menyerang Johnny terkena damage, kemudian Lisa menyembuhkan Johnny disembuhkan. Oke. Tugas kelasnya. Nah, kemudian dalam metode yang menerima damage, buatlah pesan apabila HP player 0 atau kurang dengan pesan nama player meninggal. Gimana enaknya nih? Gimana? Di sini ya? Buat di print hero aja, Pak. Apa? Buat di print hero. Kalau misalnya if HP kurang dari 0 berarti player meninggal. Oh, enggak dong, jangan Billy. Kalau print hero itu kan tidak dipanggil terusnya. Jadi gini loh, kalau ada syarat seperti ini, misalnya pesan apabila HP player 0 atau kurang meninggal. Nah, harus kita buat pada saat kejadiannya. Kira-kira kejadian yang membuat HP player bisa ke 0 ini yang mana? Oh, nanti di damage. Yang ini kan? Ya. Yang ini kan? Nah, di sini kita taruhnya gitu loh. Paham ya? Jadi di sini kita taruhnya. If this HP HP lebih kecil sama dengan 0, apa? Kita print this nama meninggal. Sekian, rest in peace. Nah, sekarang kita coba. Lisa punya HP tadi berapa?
Lisa menyerang Doni kan. Doninya HP-nya kan sisa 80. Berarti kita ada damage ini, kita buat setter aja. Nah, run. Nah, oke. Sampai di sini yang tugas kelasnya ini. Ada yang nggak paham atau ada yang mungkin, Pak, saya punya cara lain kemarin menyelesaikannya atau yang lain-lain. Seperti apa? Mau tanya aku, Mm-mm. kalau buat yang itu ya kan, misal kita print dulu, nggak berarti ya, harus pakai apa Oke, namanya gimana? yang Suaramu putus nyambung, David. Gimana? halo ini masih Ya. putus nyambung. Oh, buat yang dapat itu, misal di print dulu, itu nggak apa-apa ya, baru ditambah. Yang mana yang dapat heal? Ya, Gak apa-apa sih. Mau kamu, jadi ini di print dulu. iya. Lalu ini ditambahkan. Iya benar. Cuma nggak pakai yen, langsung dikurangi gitu di printnya. Oh, sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma gini ya. Dibiasakan yang namanya pesan konfirmasi itu setelah kejadiannya. Supaya nanti kamu bisa, misalkan ya, misal ini adalah suatu method gitu ya. Kamu bisa try methodnya ini. Semester lalu udah diajari try catch ya? Sudah kan? Sudah Bu. Nah, kamu bisa try methodnya ini sehingga keluarkan kalau sukses baru mengeluarkan message, tapi kalau di catch kalau tidak sukses ada message error gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi Paham. secara sintaks nggak salah, ini di atas kemudian itu di bawah, nggak salah. Tapi secara apa ya, good practice pemrograman, namanya pesan konfirmasi itu usahakan setelah kejadiannya. Jadi kejadiannya ini sukses dulu baru ada pesan. Kalau enggak, misalkan kejadian ini gagal, kamu sudah terlanjur mengeluarkan pesan disembuhkan padahal dia nggak sembuh, nanti jadi bug. Paham ya? Iya paham Bu. Thank you Bu. Nah, kecuali yang seperti ini kan. Ini kan disnama mencoba menyembuhkan. Nah, maksudnya apa? Karena ini pesan sebelum kejadian. Karena dia mencoba. Jadi kalau yang ini, apakah yang di bawah ini sukses atau tidak? Ini action setelah kejadian apa? Ini konfirmasi terhadap action yang sudah terjadi. Gimana ya bahasa yang lebih enak ya? Karena si hero ini mencoba give heal, maka kita keluarkan pesan mencoba menyembuhkan. Walaupun sebelum dicoba. Dari set damage setternya tak pindahin ke bawah semua biar nggak ini. Oke, yang PR-nya gimana? Diketahui class monster. Oh ya, sebelum saya
belum saya lanjutkan. Kan ada yang boolean ini loh. Kan belum tahu ya kemarin ya. Masih ada yang bingung ya dengan boolean ini ya. Sekarang kita coba aplikasikan di Hero aja dulu. Oke, jadi di Hero kita kasih private boolean hidup. Nah, kemudian di sini ada getternya untuk hidup. Jadi hidup ini read only. Ya. Kemudian di constructor sama copy constructornya kita buat hidup, pertama kali dibuat hidup true. Gimana biar true? True-nya kecil nggak sih Pak? Oh ya, pantesan makanya saya sorry. Nah, maksudnya ada boolean Kurang hidup ini titik kan dua, ada Pak. yang apa? Kurang titik 2. Titik koma. Makasih. Tadi kan ada yang nanya pemakaian boolean hidup ini kan ada yang bingung ya. Nah, kalau misalkan ada seperti ini kan sudah ada getternya ya di bawah ya. Nah, kemudian setter untuk meninggalnya kita buat gitu. Jadi ini kan dia meninggal karena dia take damage. Gitu. Nah, bisa jadi dia juga meninggal karena sebab-sebab lain, misalnya serangan jantung. Oke. Nah, kita buat di sini ya, public void meninggal. Dimana fungsi meninggal ini kerjanya cuman this hidup sama dengan false, sama mengeluarkan pesan yang ini tadi. Nah, ya sudah ya, udah ya. Jadi meninggal di hidup false keluarkan pesan. Nah, yang di atas ini, yang di bagian take damage, if this HP lebih kecil daripada 0, maka kita panggil meninggal aja. Secara apa namanya tuh? Secara coding lebih enak bacanya kan. Jadi kalau dia take damage, HP-nya lebih kecil daripada 0, maka dia meninggal. Nah, meninggal itu ngapain? Ini ngeset hidupnya jadi false, kemudian dia ngeluarin pesan. Nah, ketika dia set hidupnya jadi false, kemudian dia ngeluarin pesan, ini membuka kemungkinan untuk dia bisa meninggal dengan cara-cara lain tanpa kita harus berulang kali nulis kayak beginian. Nah, fungsi dari boolean hidup ini kita bisa bikin suatu catch kondisi. Nah, contoh nih, kalau ini kita run, ya kan? Ini kan nggak masuk akal. Johnny sudah terkena damage, kemudian Johnny meninggal. Kemudian Lisa menyembuhkan, Johnny-nya sembuh lagi. Orang sudah mati disembuhin. Orang sudah mati disembuhin. Oh iya, ini set dulu. Biar nggak ngebug. Ini tadi ngebug soalnya. Tahu nggak tadi bugnya di mana? Tahu nggak tadi bugnya di mana? Kalau nggak saya set gini, kita run. Tadi bugnya di mana? Johnny sembuhkan 30 tapi HP Johnny cuma 10. Kenapa? Minus. Tadi minus 20. Nah, harusnya kalau meninggal tuh 0 aja kan, nggak minus ya. Berarti kita bisa bikin hidup ini, hidup ini ya, sebagai syarat untuk melakukan hal-hal. Nah, contoh ya, ini kita bisa kasih di sini if
if target is hidup. Nah, baru ini paham nggak? Paham tidak? Atau udah ada yang Jadi dengan begini, hero hanya bisa menyembuhkan give heal kepada target kalau targetnya hidup. Demikian juga attack juga bisa kita buat. Misalnya if target is hidup, baru bisa attack. Nah, paham? Paham nggak? Coba dipahami. Nah, jadi di sini yang heal-nya nggak jalan. Kenapa? Karena Johnny sudah meninggal. Oke, sampai di sini jelas nggak? Kok boleh lihat yang is hidup tadi tuh? Ini toh. Is hidup ini getter untuk hidup. Oh, oke. Oke, boolean ya. Jadi dia mereturn boolean itu getter ya. Jadi kayak kita public integer get HP gitu kan. Get HP-nya gitu ya. Nah, kita bisa buat meninggal ini supaya nggak sembarangan diakses. Ya kan, kita bisa buat meninggal ini private. Secara coding, secara desain gamenya lebih bagus. Kenapa? Karena nggak bisa dari main lain atau dari kelas lain tiba-tiba mengeset suatu objek meninggal. Yang bisa membuat objek ini meninggal hanya kalau take damage atau mungkin ada sebab lain yang kita buat di dalam kelas ini. Kalau serangan jantung gitu, meninggal. Paham ya? Paham nggak? Aku boleh lihat juga apa yang nama yang tadi yang kalau sudah meninggal nggak keluar. Hah? Cuman ini. Yang hero-nya meninggal. Kalau hero-nya meninggal terus nggak bisa disembuhkan itu. Ini. Itu cuma oh ya. Paham nggak? Jadi dia hanya bisa sembuhkan kalau targetnya is hidup. If target is hidup, bla bla bla. Kalau enggak ya, enggak jadi apa-apa. Oh, oke. Gimana? Secara struktur apa? Secara struktur coding ataupun desain gamenya ini apakah paham? Ini saya buka, saya navigate ke kelas hero juga aja ya. Nah, sebentar ya. Pak, Ya. yang take damage itu juga dipakai if target hidup juga ya? Iya, makanya sebentar saya buat gini. Mana tadi? Ini nggak perlu saya show ya karena sudah jelas. Ini kemudian nah biar jelas. Jadi bukan di take damage-nya yang kalau pasti hidup. Di attack player-nya yang kalau kau mau kasih di sini if target is hidup juga
sebagai makin aman nggak apa-apa ya, tetap boleh. Cuman nanti panjang jadi aku tulis di sini aja. Silakan buat di Class Hero, buat ini apa namanya itu, untuk dokumentasi, bukan dokumentasi, untuk catatan kalian ya. Pak, yang meninggal itu gimana Pak? Yang private void meninggal? Fungsinya maksudnya? Iya fungsinya. Fungsinya Nah, itu untuk tadi mengeset hidupnya sebagai false. Kemudian ini akan dipanggil kalau if this HP lebih kecil sama dengan 0, maka HP-nya 0, kemudian dia meninggal. Paham ya? Meninggal ini adalah mengeset hidupnya jadi false, kemudian mengeluarkan pesan this nama meninggal. Kalau sekali false sudah nggak bisa terulang ya, Pak? Dibuatnya gitu. Bisa lah. Tapi kan belum kita buat method untuk menghidupkan. Kalau mau kita bisa aja bikin public void resurrect misalnya. Dia hidup lagi. Bisa aja. Paham nggak Billy? Jadi untuk coding yang kita punya sekarang ini tidak ada cara untuk membuat ketika hidupnya sudah false menjadi true lagi. Itu enaknya kita pakai OOP kalau kita tidak set. Kalau kita tidak buat methodnya, maka ini si atributnya ini tidak bisa sembarangan diubah karena dia private. Paham nggak? Ya, paham. Ya, ini yang dinamakan dengan enkapsulasi kan. Jadi kita encapsulate, kita bungkus semua atribut, semua variabel ini kita bungkus dalam kelas hero, sehingga untuk mengakses keluar masuknya itu kan kembali lagi kita buat pintu-pintunya ya kan. Jadi hidup ini hanya bisa dibuat menjadi meninggal, ya kan? Hanya bisa dibuat menjadi meninggal dan hanya bisa di read only karena tidak ada set hidupnya, nggak ada setternya. Silakan dibuat untuk catatannya sebelum saya lanjut. Siapa yang masih kurang jelas secara konsepnya ataupun secara sintaksnya? Oke. Udah cukup jelas ya? Ya, Kalau misalnya itu yang meninggalnya nggak usah dibikin map fungsi, nggak apa-apa toh? Ya, tapi gini maksud saya, kenapa dibikin fungsi? Karena misalkan nanti ada sebab lain dia meninggal, misalnya di sini ada seperti saya tadi ya, public void, serangan jantung. Nah, ini ya. Nah, di sini kamu harus set dulu, misalnya apa namanya nih, this hidup sama dengan false,
kemudian kamu kasih pesan, sistem out, target, list nama, meninggal gini ya. Nah ini kan berulang-ulang jadinya, paham nggak? Kalau gini kamu tinggal panggil meninggal doang selesai. Paham nggak? Oh, iya Bang. Ngerti ya? Tapi yang Jadi kemarin di PR kemarin aku buatnya nggak pakai fungsi. ya nggak Oke. apa-apa. Itu kan Apa-apa. ini kan saya kasih contoh yang sebaiknya aja. Tapi kalau di PR-mu kemarin jalan ya wes gak apa-apa. Paham ya? Oke, oke. Iya, iya. Jadi kan coding itu ada bedanya ya nggak ya skill? Halo? Mana ya skill tadi? Ya, halo Bu. Ya, jadi kan coding itu beda antara coding yang jalan dengan coding yang baik. Itu kan dua hal yang berbeda ya kan? Jadi jalan itu belum tentu, kalau jalan itu belum tentu baik. Jalan ya jalan. Pak, ini itu harus Pak. Kalau untuk yang meninggal ini tuh untuk itu harus pakai if ya Pak ya? Harus pakai if maksudnya? Misalnya kayak tadi itu kan kalau misalnya DM hero-nya itu masih hidup terus aku outputkan di main gitu tetap keluar ke apa outputnya kena serangan jantung tapi masih hidup gitu. Aku tadi bingung. Jadi method meninggal ini untuk membuat dia meninggal. Tuh. Jadi method meninggal ini ngeset hidupnya false kemudian ngasih pesan. Itu tok sih fungsinya. Karena dia private jadi dia tidak bisa dipanggil dari mainnya. Nah, untuk itu kita buat apa yang bisa membuat dia meninggal adalah ketika dia take damage. Jadi ketika dia take damage sampai HP-nya 0 atau kurang, maka dia enggak. Paham Billy? Paham nggak Billy? Paham Pak, paham. Paham ya? Jadi fungsi ini hanya untuk membuat dia ngeset hidupnya false sama ngeluarin pesan. Itu aja. Kenapa kok dibuat fungsi ini untuk ngeset hidupnya menjadi false? Karena kita tidak ada fungsi lain yang ngeset hidupnya. Hanya getter aja ini. Paham nggak? Jadi karena atribut atau variabel hidup ini read only, istilahnya ya, read only gitu, kita hanya bisa read ya, nggak ada getnya, nggak ada setnya ya, kita hanya read. Maka kita buatlah method untuk membuat dia berubah value-nya, yaitu method meninggalin yang merubah value-nya dia. Jelas nggak, Billy? Jelas Pak. Jelas ya. Yang lain gimana? Masih ada yang bingung? Yang lain gimana? Masih ada yang bingung sebelum kita lanjutkan? Jadi kita punya objek hero ini sudah lumayan lengkap. Dia bisa dapat heal, dia bisa terkena damage gitu ya. Jadi kalau dilihat ini kelas hero-nya ini sudah lumayan lengkap ya. Take damage, player dapat heal dan selanjutnya. Oke. Kita lanjut dengan PR-nya ya. Mana nih tadi? Kita buat di sini kelas monster kemarin ya.
Kelas monsternya kemarin ambil dari sini ya. Monster saya buka di sini. Hero-nya di sini. Kita view. Apa kemarin PR-nya? Buatlah konstruktor dan copy konstruktor pada kelas monster. Oke. Jadi kita buat konstruktor. Yang kita konstruk apa aja nih? Nama aja Pak. nama aja ya. Aku sendiri lupa soalnya kemarin. Enggak coy. Kita bikin lengkap ini. Nama, HP sama XP value. Nah, hidupnya yang pasti true. Terus kita buat copy constructor. Copy constructor nggak bisa di generate ya. Nah, kita copy semua. Terus nama. Apa yang lupa tadi? Udah. Nama, HP, hidup, XP value udah. Terus apa nih berikutnya? Kemarin di PR-nya. Buatlah agar player bisa menyerang monster dan monster bisa menerima damage dari player. Dan apabila HP monster habis, monster meninggal dan beri XP kepada player yang membunuhnya setelah XP value. Gimana nih? Kemarin. Nah, ini agak tricky. Kenapa? Karena ada syarat bila monster meninggal memberi XP kepada player yang membunuhnya nilai XP value. Kemarin ada yang bingung nggak di bagian sini? Caranya gimana? Saya Pak. Nah, terus kemarin kamu temukan nggak caranya akhirnya? Saya nyoba tapi nggak bisa, terus saya pakai generator tuh nggak bisa, terus saya coba pakai apa jadinya saya protector itunya, soalnya nggak bisa nembus. Jadi ini permasalahannya, solusinya adalah di dalam desain gamenya dulu ditetapkan. Kayak gini, kan player bisa serang monster, berarti kan player attack monster gitu kan, logikanya ya kan. Nah, kemudian monster take damage. Nah, kalau monster bisa menerima damage dari player, dan apabila HP monster habis, monster meninggal dan memberi XP, berarti secara desain ketika dia take damage dia harus tahu dapat damage dari siapa. Bener, paham nggak? Paham nggak, teman-teman? Pahamku. Karena dia harus mengenali player yang membunuhnya. Berarti ketika dia take damage, dia harus tahu damage itu dari siapa. Gitu loh. Jadi solusinya itu di
desain di tahap desainnya dulu, di tahap desain kelasnya dulu, kita solusikan, baru kita coding. Jadi pahami dulu ini desainnya seperti apa yang baik. Jadi karena sekali lagi ya, karena dia harus bisa memberi XP kepada player yang membunuhnya. Berarti dalam pikiran kita, oh berarti dia harus tahu siapa player yang membunuhnya. Berarti di sini ketika public void take damage, ini bukan value damage-nya yang diterima, tapi apa? Hero menyerang. Paham nggak? Jadi dia mengetahui si hero-nya yang nyerang itu apa? Ini salah satu solusi saya ya, maksudnya kalau yang lain punya solusi yang jalan juga, it's okay. Nanti boleh di-sharing. Gimana? Sampai di sini paham kan? Jadi kalau misalnya dia take damage dari hero penyerang, berarti apa ini yang terjadi? Dis HP sama dengan dis HP dikurangi apa nih? Penyerang damage. Nah, cuman damage-nya kan belum kita, kalau kita buat gini, Get damage. nah berarti di sini ada getternya untuk damage-nya. Generate getter untuk damage. Nah, ini kita kemudian bisa buat di sini. Paham ya? Kemudian kita bisa kasihkan ini, kita bisa berikan ini, ya dia meninggal, ya kan? Meninggal tadi belum dibuat, kita buat dulu meninggalnya. One related problem. Hah? Loh. Ini aku mau back dulu. Lah, pantesan. Salah guys. Nah. Maaf. Oke. Sampai sini jelas nggak? Nah, memberi XP-nya belum. Memberi XP-nya belum kan? Memberi XP-nya belum kan? Berarti di dalam ini, di dalam apa? Kelas hero harus ada apa ini? Setter. Ada setternya. Nah, kita buat setter XP di sini. Biar nggak salah. Nah, kalau dia mati, meninggal, kemudian memberikan XP kepada yang hero yang menyerangnya. Penyerang. Oh, salah berarti di sini. Di sini nggak bisa pakai setter.
berarti give XP. Jadi ini bukan setter, tapi di sini menambahkan. Kalau setter kan cuma ngeset value-nya sama dengan value. Ini menambahkan. Jadi kita bisa buat penyerang give XP sebesar apa? This XP value. Sebesar XP value. Nah, jadi kalau kita baca ya, monster ini ketika take damage, dia take damage dari hero, ya kan? Damage yang diterima adalah tergantung damage hero-nya, kan? Maka dia terkena damage sebesar damage hero-nya, kan? Kemudian ketika dia HP-nya 0 atau kurang, maka dia meninggal, ya kan? Kemudian dia akan memberikan XP kepada hero sebesar XP value dari si monsternya. Ini akan membuat, ya kan? Ini akan membuat XP si hero ini naik. Yuk kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Ya, kita coba dulu ini. Gimana cara pindahinnya lagi? Kalau presentation mode bingung aku. Ini aja lah. Oke, kita punya hero ya. Jadi biar nggak bingung-bingung. Nah, kita punya hero player 1. Kemudian kita player 1 dan hero ya. Kemudian kita buat monster 1 new monster. Apa aja isinya si monster ini? Nama monster 1. Kemudian apa? HP-nya kita buat 10 ya, biar sesuai damage hero-nya ya. XP-nya 20. Oke. Ya. Ini tak enter biar nggak. Nah, gitu. Sekarang kita coba. Monster 1 take damage dari player 1. Kemudian kita player 1 dan hero. Taran. Nah, jadi monster 1 terkena damage sebesar 10, monster 1 meninggal, maka si Johnny sekarang punya XP 20. Sampai sini ada yang bingung? Pak, XP-nya itu di monster atau di heroes-nya? Loh, jadi monster itu kan punya XP value, yang mana ketika monster ini dibunuh, XP value-nya ini diberikan ke hero. Jadi hero dapat XP senilai XP value monsternya. Paham tidak? Yang tadi sih Pak, maksud saya yang dis XP sampai dengan dis XP plus XP. Itu di hero kan? Oh, itu di hero. Ya. Ini saya close dulu ya mainnya ya. Ini kan? Hero dapat. Nah, biar nggak bingung ini. Pakai getter gak Pak? Atau cuman dapat XP aja? Gini, kalau kita pakai getter atau setter, maka sebenarnya sama sih, gini loh. Kamu mau buat supaya di dalam metodenya
monster ini memberi XP ke penyerang, atau misalnya dia memanggil suatu metode di penyerang untuk dapat XP, itu sama aja. Cuma beda pola pikirnya aja. Oh, oke oke, paham. Ya. Terima kasih. Ini kalau begini terus lama-lama ini kodenya jadi spaghetti code istilahnya, karena mondar-mandir gitu loh. Nah, untuk menghindari itu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada inheritance, ada interface, ada macam-macam untuk membuat kodenya lebih streamline supaya nggak spaghetti. Ini istilahnya spaghetti ya, bener nggak, Luis? Istilahnya kan spaghetti nih, soalnya mondar-mandir. Kayak spaghetti, mondar-mandir. Jadi dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, spaghetti namanya. Kalau misalnya Kantik sudah bikin untuk mempersimpelkannya, nanti harus buat namanya interface, membuat inheritance. Nah, itu nanti bakal lebih simpel. Cuman sekarang kan belum. Jadi sekarang masih spaghetti. Pak, ini nggak konsisten. Kenapa? Monster take damage dari penyerang pada saat manggil di mainnya nggak enak, Pak. Saya mau buat player attack monster. Gimana? Ya buat aja di sini kan. Method yang gunanya tidak ada kecuali untuk membuat bacanya lebih enak. Void attack monster target. Nah, manggil apa ini? Target take damage from this. Ya, ini toh. Jadi pas di main, sorry. Pada saat di main manggilnya nggak gini. Player 1 attack monster 1. Ini toh. Jadi tetap dari kiri ke kanan bacanya. Enaknya gimana kalau kayak gini? Kita bisa kasih pesan di hero-nya. Di attack monster ini kita buat di sini. Johnny. Namanya nggak bisa, Pak. Namanya nggak bisa, Pak. Saya harus get nama dulu. Kita navigate code-nya ke main lagi, kemudian kita run. Sampai sini jelas nggak? Atau kurang jelas? Bisa coba lihat yang attack monster, Mas. Attack monster tadi kita navigate ke hero. Itu sih. Ini yang masih bingung di sini otomatis satu gimmick gitu, Pak. Maksudnya? Ini yang target text damage di stop saja gitu. Iya, karena gini, kenapa? Karena method take damage ini menerima argumennya apa? Hero kan? Yang hero. Nah, kalau kita attack monster, maka penyerangnya siapa?
kita kan. Hero. Iya. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi penyerangnya siapa? Ya, this hero. Ini kan kita berada di hero. Jadi kalau kita buat player 1 attack monster 1, maka this-nya ini jadi siapa? Di sponsor 1. Bukan dong. Jadi misalnya kita punya kode nih, misalnya ya. Player 1 attack monster 1. Nah, misalnya kita buat kode gini. This-nya ini kemudian siapa? Ini kan. Misalnya kita buat ini dan codingannya ini kan. Misalnya di main kita buat ini. Maka this yang di dalam method attack monster ini refer ke siapa? Isinya nanti. Player 1. Nah, isinya ini. Benar. Udah mulai paham kan? Di sini siapa ya yang memanggil fungsi attack monster? Yang memanggil fungsi attack monster adalah player 1. Sama seperti kita kemarin tadi ya. Give heal hero target. This healing power. Nah, di sini siapa? Ya yang memanggil fungsi give heal. Paham ya? Ya Pak, paham. Paham ya? Targetnya ya target dapat heal. Target mendapat heal sesuai dengan this healing power. Dapat XP belum dikasih pesan aja kalian. Pak, aku kan ini codinganku kan nggak pakai boolean gitu, tapi jalan dengan benar itu dianggap benar apa salah Pak? Loh, kok nggak pakai boolean? Ini kan sudah dikasih. Enggak, yang aku kumpulkan. Karena aku kan kurang mudah gitu. Jadi akhirnya aku membuat kayak bikin sendiri yang itu apa? Yang tahu kalau sudah mati atau enggak gitu. Nah, itu saya nggak bisa nggak bisa menilai itu. Nah, gini aja deh. Billy, kamu bisa nge-share nggak? Bisa Pak. Jadi gini aja deh, kalau gitu sekarang tugas kelasnya di cancel karena waktunya udah jam 12. Ya Pak. Luis Eskil, tugas kelasnya di cancel dulu. Kita bahas PR-nya yang nggak ngerti aja biar jelas daripada kasih tugas lagi. Oke, go. Billy, kamu share coba. Iya Pak. Kamu share pertanyaan nanti. Nah, sekarang asistennya bantu ya. Yeskiel sama Luis bantu ya. Yeskiel sama Luis bantu. Yang mau menanyakan PR-nya bisa share screen. Silakan. Kalau yang boolean saya sudah mudah-mudah Pak, tapi yang aku kumpulkan kan beda gitu. Coba sekalian kamu buka ininya, PR-nya mereka yang punyanya si Billy. NRP berapa ini? Coba kamu jelaskan codingmu gimana maksudnya. Ya selain menunya jelas ya. Maksudnya yang bagian bunuh-bunuhan tadi. Nah di sini saya nggak di HP sama XP value saya tentukan sendiri. Jadi sama kalau di copy gitu. Terus saya buat copy konstruktornya di sini. Nah ini untuk print monsternya itu saya salah
karena harusnya kan kalau di damage monster telah mati dulu. Terus nah ini yang booleannya itu yang di booleannya itu yang ini Pak, mana ya? Ya kalau ini salah ya. Oke, terus kenapa pilih jadinya? Nah, jadinya karena aku kan nggak tahu yang maksudnya aku kumpulin terus jadi di monsternya ini aku text damage-nya di sini, text damage-nya di sini. Pak nggak pakai hero yang in damage, jadi damage-nya lewat sini. Oh, I see. Oke. Nah terus nah yang booleannya itu yang di if ini Pak, di pin monster ini. Jadi if-nya HP kalau misalnya HP-nya kurang dari udah 0 berarti monster telah mati, jadi nggak bisa diserang lagi. Outputnya nanti outputnya tetap monster telah mati terus gitu. Oh, dia nge-loop gitu ta? Iya nge-loop. Saya loopnya di sini. Jadi kan aku buatnya kan suruh melee monster 1, monster 2. Jadi saya kasih opsi di sini mau nyerang yang gimana, yang monster 1 atau monster 2. Jadi kalau pencet monster 1 lagi, otomatis dia outputnya tetap monster telah mati. XP-nya tetap tetap 40 yang dikasih kalau diserang. Itu ngebug jadinya. Kalau kamu nyerang monster yang sudah mati dapat XP terus. Nah itu monsternya ini di give XP kalau sudah HP-nya 0, XP value-nya aku buat jadi 0. XP value-nya monster. Nah daripada gitu kenapa nggak give XP pada saat take damage-nya HP 0? Ya Pak. Jadi gini loh, secara desain game kamu nggak salah karena kamu panggil kan si XP monster take XP value. Nah di hero kan kamu ada untuk mendapatkan XP-nya ya. Ya. Nah itu udah bener sebenarnya. Paham nggak? Ya paham Pak. Secara desain kamu nggak salah. Jadi secara desain walaupun desainmu berbeda dengan yang punya saya tadi, tapi punyamu ini sudah bener juga. Jadi gini, kamu kan sudah membuat ketika monster ini meninggal, kamu memanggil memanggil method di hero. Nah ini harusnya jangan hero XP monster, ini ganti ini hero penyerang gitu loh. Itu loh give XP bawah. Nah itu hero, nama variabelnya jangan XP monster, bingung. Nah ngasih nama variabel yang bener. Nama variabel yang atas tuh loh XP monster. Kenapa XP monster? Nah itu penyerang aja, hero penyerang gitu. Typo. Nah ini sudah benar. Jadi kalau ngasih nama variabel yang jelas ya. Tadi aku sempat bingung XP monster itu apa. Nah ini secara secara desain sudah benar. Cuman kapan dia manggil give XP ini yang salah. Harusnya manggil give XP ini ketika dia take damage kurang dari 0 atau kurang HP-nya, manggil ini. Paham nggak? Pilih. Oh iya paham. Ngerti ya? Jadi ngebugnya itu karena kamu give XP ketika dia nyerang monster yang sudah mati, kamu give XP terus. Jadinya kacau di situ. Dan untuk menyembuhkan bug ini kamu buat supaya XP value-nya jadi 0. Kan bukan itu solusinya sebenarnya. Solusinya adalah ya jangan memanggil give XP terus-terusan. Ya Pak, paham Pak. Paham ya? Ya Pak. Jadi rupanya yang belum kamu paham itu adalah boolean is hidupnya itu ya.
Ya, bulan isi hidupnya tadi. Itu yang nggak paham ya. Jadi maksudnya bulan isi hidup itu sebagai marker daripada kamu if HP lebih kecil daripada 0, if HP lebih besar daripada 0 itu bisa diganti if is hidup. Paham nggak? Ya Pak, paham. Jadi if is hidup ya, tidak hidup. Gimana, Luis? Ya harusnya ya pas give damage ya kan, masa HP 0 itu. Ya harusnya pas give damage atau pas take damage-nya itu Mm-mm. ketika HP-nya 0 dia meninggal langsung memanggil fungsi give XP. Tuh. Kayak kalau kamu main RPG itu loh Billy. Iya Pak. Iya kok. Ya. Nggak apa-apa. Nah, namanya juga belajar. Masih belajar kok. It's Yo, yang okay. lainnya yang mau ada anunya. Kalau nggak ada yang tanya tak kasih PR loh. Kalian habiskan waktunya untuk bertanya biar nggak ada PR-nya. Biar nggak ada PR-nya. Aku nanya gue. Nah itu silakan di share. Silakan di share. Oh, Tanya. di share Pak. Iya. Gimana ya? Sebentar. Aku tinggal sebentar ya. Kamu ambil ya Luis sama Yaskel ya. Tinggal sebentar. Oke, Bu. Ini kan aku mau nanya. Jadi kan kemarin di PR ku tuh ini gak pakai XP sama HP gitu. Oke. Terus kalau misalnya mau dikasih tuh ditambah di sini ya, di ini ya. Jadi XP sama HP. isi sama HP. Oh. Kan kemarin tuh cuma gini. Isi, oke. Kemarin cuma gini kan. Oke. Kalau misalnya mau kasih HP sama XP berarti tambahin di sini di Public Monster ini ya, di konservatornya ya. Bisa atau enggak ya dis.set XP juga bisa. Kan tergantung codingan apa? Tergantung apa ya? Yaitu desain gamemu tadi juga sih sama codingannya. Tapi kalau misalnya kamu di XP value-nya di constructor dan jalan berarti ya kan itu berarti ya sudah bisa gitu. Berarti di sini saya tambahin XP-nya gitu ya. Ya itu ya. Tapi kok nggak bisa Bu? Wonderful. Sini nom como int. Bukan titik ya? Oh enggak. Kayaknya nggak angka gini nggak bisa. Errornya apa katanya? Itu tuh yang merah-merah. Parameternya kurang nggak sih? Kenapa? Kurang satu. Parameternya kurang. Oh iya kurang satu parameternya. Oh, Ya harus HP-mu ini ya. itu. Oh terus nih kalau misalnya Oh kena loop. oh iya. Ya. Oh enggak ini ya. Sesuatu dengan damage 10. Susah no. Oh no. Tapi kok udah tak kasih SP 50 tapi kok nggak selesai itu. Wait. Coba lihat di kelas Alvin. Gimana? Kelas monsternya, lihat kelas monsternya. Ya, set HP-mu belum mau setting. Oh iya, set HP-nya masih 100 itu. Oh ini ya. XP-nya juga belum. XP-nya masih 0 di bawahnya. Itu jangan disetting kayak. Itu jangan di-setting nggak sih? Itu. Oh jadi nggak usah. Oh nggak sesuaikan sama ininya parametermu HP. Oh ini ya. Iya enggak yang tadi itu. Set HP variabel yang di parameternya itu. Maksudnya yang di sini. Itu nah isinya
isi set HP-mu itu Hmm. kan kamu pakai parameter HP kan waktu kamu nge-construct itu kan. Iya. Ya pakai variabelnya yang dipasing aja. Maksudnya gimana? Enggak, Sini itu gini. itu kan udah set HP. Set HP itu kamu di atas waktu declare parameternya kan ada kamu setting in X value, kamu tambahin in X value sama kamu tambahin HP kan. Itu bisa dipasing ke bawahnya. Jadi kamu tulis di situ set HP dalam kurung HP. Dalam kurung HP. Oh, HP. gini. Nah, terus bawahnya XP value. Oh, maksudnya gini dah. Iya. Oke. Alah. Coba. Ketika harusnya 5 hit aja. Oh iya, bisa. Oh, udah. Nah, itu. Bisa dapat juga. Tadi aku bingung kok, sekarang kok nggak dapet XP-nya gitu. Ya variabelmu masih statik tadi Oh. belum jadi. Iya, lupa gak sadar ya. Ya, nggak apa. Thank you. Itu aja sih. Oh, oke, Alvin. Nice. Ayo, kita masih ada 15 menit untuk tanya-tanya. Sebelum nanti minggu depan tes 1 nanti puyeng. Silakan dimanfaatkan waktunya. Oh, berarti minggu depan ada tes 1. Lah, tadi kemana dia? Tadi katanya enggak, kurang tahu tadi. Nah, minggu depan pasti ada tes 1, cuman jamnya kapan yang kurang tahu. Infonya nanti diinfokan sama dosenmu, bukan sama saya. Paham ya? Oh. Sama dosen pengajar kelas. Infonya diinfokan sama dosen pengajar kelas. Oh, jadi nanti ujiannya bukan pas praktikum enggak? Pas kelas. Nggak tahu, aku bilang aku nggak tahu nanti kapan Oh, nggak tahu. jamnya kapan. Aku nurut sama, karena saya kan dosen praktikum gitu loh. Jadi saya nurut pada dosen kelas dan koordinator mata kuliah. Koordinator mata kuliahnya Bu Lili, dosen kelasmu Pak Ans. Jadi di antara dua orang itu nanti yang memberitahu kalian. Oke. Kalau misalnya mereka memutuskan oh nanti pas jam praktikum, berarti ya pas jam praktikum gitu loh. Oh nanti jam kelas. Oh nanti hari Sabtu ya hari Sabtu gitu. Saya nggak tahu ya, ngerti ya maksudnya ya. Nah, jadi sekarang kesempatan buat kalian bertanya yang belum jelas mengenai object oriented, mengenai kelas, mengenai apa? Atribut, enkapsulasi, getter, setter, public access method. Yuk, silakan. Masa dari tadi yang nanya cuma 2 orang, yang lain sudah jelas semua ya? Tenang. Nanya tidak dipermalukan. Paling dibully. Salah ya? Bercanda. Kalau mau nanya, silakan. Kita relax aja. Gimana? Gak ada yang nanya? Oke, kalau nggak ada yang nanya, tak kasih, bukan PR ya, tak kasih materi bonus. Nah, itu ada yang mau nanya nih. Materi enkapsulasi masuk dong tes 1. Jadi tes 1-nya kan materinya sampai minggu lalu.
Oke, saya kasih bonus materi ya. Maksudnya bukan bonus materi, pendalaman. Misal nih, ini kan damage-nya selama ini kan statis nih. Kita punya dis damage 10 terus gitu. Ya. Nah, dari template yang kita punya ini, bukan template, dari kelas hero yang kita punya ini, kita bisa buat banyak hal sebenarnya. Misal, kita bisa buat level. Jadi kalau XP-nya mencapai 100 misalnya ya, dia naik level kemudian akan menambah HP. Max HP-nya nambah. Kan? Ya. Nah, tapi itu kurang penting ya, itu istilahnya hanya kayak apa? Di sini tinggal dikasih coding ya, public void make level gitu ya. Jadi nanti ada levelnya berapa gitu ya. Kalau XP-nya di 100, levelnya nambah 1 gitu ya. Nah, ada hal yang lebih menarik sebenarnya, yaitu damage ini. Damage ini kan selalu statis nih, 10 terus ya. Kenapa dia 10? Karena dia tangan kosong ya kan. Gimana kalau kita buat bahwa damage dia tergantung dari weapon yang dia pegang? Gimana caranya? Secara OOP. Enaknya. Secara OOP kita bisa buat kelas baru di sini. Ini saya tulis di kelas hero ya, supaya streamline aja. Tapi sebenarnya ini buat kelas baru. Kita bisa buat nih ya, class weapon. Nah, di sini kita kasih weaponnya apa? Private integer damage dari si weapon. Kasih nama deh. Nah, class weapon di sini. Nggak perlu public ya sana ya. Jadi kalau kita buat ada class weapon di atas ini, di mana class weapon dia punya damage, maka di kelas hero kita bisa buat supaya dia set damage-nya tergantung dari weapon yang dia pegang. Jadi ini bonus material aja ya, nggak masuk di tes, tenang aja, nggak masuk di tes 1. Ini bonus material, ini nanti materialnya akan diajari ketika ada relasi kelas dan inheritance. Cuman ini biar enak ya. Nah, kita bisa set dia punya suatu damage tergantung dari weaponnya. Karena kalian belum belajar inheritance, maka aku di sini cuma ngasih dia public void equip weapon. Mana weapon, dimana dia ketika equip weapon maka akan merubah damage-nya. Berarti di sini ada, saya generate dulu aja constructor. Sama generate getter and setter untuk getter untuk damage. Jadi saya buat constructor weapon sama get damage. Kalau dia equip weapon berarti apa nih? This damage sama dengan weapon. Nah, jadi di sini kita bisa buat di mainnya ini. Misalnya kita buat weapon pedang sama dengan new weapon, namanya pedang, kemudian damage-nya 50. Kemudian kita bisa buat player 1 equip weapon. Nah, ketika kita buat player 1 bring hero, maka damage-nya si Johnny sekarang 50 karena dia
mengequip si pedang. Oke. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau kita pakai OOP bisa enak nih. Oh, saya mau kasih si player 1 ini pedang ini yang damage-nya 50. Saya panggil aja player 1 equip weapon pedang. Karena dia sudah equip weapon pedang, maka damage si player 1 berubah menjadi weapon damage. Nanti kalau kalian sudah belajar inheritance dan lain-lain, di dalam sini bisa dimasukkan weapon sini ya. Sorry. Bisa gini nanti. Jadi dalam kelas hero ada atribut yang bertipe data weapon. Namanya equip weapon. Jadi damage dia ini selalu tergantung pada equip weapon yang sekarang. Tapi itu minggu-minggu depan aja. Teaser ya. Gimana? Sudah cukup jelas? Ini class weapon. Class weapon punya nama, punya damage, ini kan. Kemudian ada get damage dari si class weapon. Ketika saya equip weapon, maka damage-nya si hero berubah jadi damage si weaponnya. Jadi sekarang damage hero-nya 50. Kalau kita equip weaponnya ini sebelum dia attack monster, maka si hero kita kasih pesan aja ya. Mengambil ya. Mengambil apa memakai? Memakai. Bahasannya enaknya gimana? Belum ada getter namanya di sini. Apa? Ini saya pas masukin weapon pedang itu kayak nama dan damage-nya itu tidak muncul ya, Pak? Gak ada getternya. Getternya dimasukin ke class-nya kan? Sudah ada. Udah ada. Terus? Get nama terus get damage. oh pakai public void ya. Oh oke. Enggak, maksudnya gimana, aku jadi bingung. Jadi ketika kalian buat class kemudian ini kan private, kalian ada getternya kan. Kenapa dibuat getter setter? Kan enkapsulasi, jadi value-nya di set ketika construct dan value-nya cuma bisa di read, nggak ada set untuk ngeset value-nya. Oh, yang public weapon-nya nggak ada. Oh, Jadi Johnny, kemudian Johnny memakai pedang, sekarang damage-nya jadi 50. Betul. Jadi kamu tadi belum buat ininya apa gimana? Belum buat yang public weapon-nya ternyata. Belum buat konstruktornya. Ya, belum. Ya kalau nggak ada konstruktornya gimana ngesetnya ya kan? Jadi di main-nya kita buat playernya, kita buat weaponnya, kita equip weaponnya ke playernya, kemudian kita buat untuk serang monster. Jadi kita ketika di run, hero baru bernama Johnny telah dibuat. Damage-nya masih 10 karena dia tangan kosong. Kemudian kita equip Johnny memakai pedang, nama Johnny jadi HP 100. Sekarang damage-nya Johnny jadi 50. Nah, ini masih belum ada apa istilahnya ya? Relationship antar kelas hero dan weapon ini masih cuma
sekedar dia manggil supaya ngeset damage-nya doang. Belum bener-bener kayak tadi saya bilang ya, di sini bisa buat variabel ya, variabel weapon gitu kan. Variabel bernama equip weapon yang bertipe data weapon. Nah, ini nanti masih lama. Nggak lama sih. Paling habis UTS terusnya. Antara habis UTS atau sebelum UTS. Bahan seperti ini. Ini untuk menjelaskan apa namanya? Cara kerjanya dulu. Cara kerjanya adalah ketika dipanggil method equip weapon, maka dia akan mengambil damage dari si weapon ini untuk menjadi damage si hero. Pak, saya mau tanya. Boleh? Yang public void equip weapon, saya masukin yang this damage sama dengan weapon itu tulisannya merah weapon saya. Di sini udah. Oh iya, belum. Nah, biar nggak bingung weapon yang dipakai, ini aja deh. Oke, Pak. Jadi ini beda antara variabel huruf kecil dengan kelas huruf besar, itu beda. Nah, gini aja biar nggak ambigu. Jadi sepertinya permasalahan kalian yang saya cerna dari tadi adalah kebingung antara argumen fungsi, ini kan argumen fungsi ya, dengan variabel yang ada di dalam kelasnya sendiri. Seperti ini ya. Mana tadi? Dapat heal diterima. Heal diterima ini adalah argumen fungsi yang akan dipakai dalam fungsinya, ya kan? Beda dengan kalau misalnya kita give heal, ya, give heal argumen fungsinya kan target. Nah, maka target akan dapat heal sebesar this healing power. This healing power ini adalah variabel milik kelas ini. Variabel milik kelas ini diberikan sebagai argumen fungsi untuk dapat heal sini. Jadi this healing power yang memanggil fungsi akan menjadi heal diterima target fungsi tersebut. Jelas ya? Jadi kalau kita panggil target dapat heal sebesar this healing power, maka misalkan kita panggil player 1, misalnya kayak gini ya, saya buat ini ya. Player 1 give heal player 2. Oke, ini saya kasih pertanyaan terakhir. Kalau saya panggil player 1 give heal player 2, sekarang saya tanya, targetnya siapa? Yang dimasukkan sebagai argumen target adalah player 2. Yang dicek siapa? Yang dicek hidupnya adalah player 1. Enggak dong. Yang dicek hidupnya adalah Player 2. Iya kan? Jadi yang dicek adalah if target is hidup. Berarti player 2 ini akan dicek apakah dia hidup. Karena player 2 adalah argumen target. Paham? Nah, maka ketika saya print ini, this nama ini refer ke namanya siapa? Player 1. Namanya player 1 karena this ini selalu refer ke siapa yang memanggil fungsi. Yang memanggil fungsi give heal ini adalah player 1. Jadi kalau kita buat this nama adalah namanya player 1. Oke, ingat ya. Nah, kalau target nama namanya siapa? Player 2. Namanya player 2. Kenapa? Karena player 2 inilah adalah argumen untuk fungsi give heal tadi. Player 2 diberikan sebagai argumen, ya kan? Maka player 2 diberikan sebagai argumen, maka target ini adalah player 2. Berarti kalau kita lihat target nama, berarti namanya player 2. Berarti nanti apa yang terjadi nih? Player 2, ya kan, akan mendapat heal sebesar apa? Sebesar
healing powernya player 1. Healing powernya player 1. Kenapa kok healing powernya player 1? Karena this healing power refer ke yang manggil fungsi give heal tadi. Siapa yang manggil fungsi give heal? Player 1. Paham ya? Jadi healing powernya player 1, this healing power akan menjadi argumen gini. Jadi healing powernya player 1, dengarkan baik-baik. Healing powernya player 1 menjadi argumen untuk fungsi dapat heal yang dipanggil oleh target. Nah, sekarang lari ke atas. Ya. Maka kalau saya tadi target dapat heal this healing power, berarti yang manggil fungsi dapat heal ini adalah halo? Yang manggil fungsi dapat heal adalah Player 2. player 2. Kenapa? Karena player 2 adalah targetnya di sini. Nah, sekarang balik ke atas. Nah, jadi sekarang karena yang manggil fungsi dapat heal adalah player 2, maka ketika saya panggil this HP, ini HP-nya siapa? Sekarang Player 2. HP-nya player 2. Kok bisa Pak? Tadi yang dis di sini player 1, sekarang dis di sini player 2. Kira-kira kenapa gitu? Tergantung yang memanggil fungsi. Nah, tergantung yang memanggil fungsi. Karena dis yang di sini ini dipanggil ketika yang manggil fungsi give heal adalah player 1. Nah, sedangkan dis yang di sini karena kita tadi sudah memanggil fungsi berikutnya yaitu target dapat heal. Jadi sekarang dis di sini refer ke si target yang memanggil fungsi dapat heal. Targetnya siapa? Player 2. Berarti di sini adalah HP-nya player 2. Oke, jelas ya? Semua jelas di sini. Daripada nanti pas tes bingung. Justice ini tes yang mana, Pak? Jadi Gue mau tanya, Bu. ya, David. Nanti pas tes itu nanti kita disuruh ngoding atau juga ada kayak quiz-quiznya gitu, gue pertanyaan gitu. Nah itu aku juga nggak tahu. Yang bikin soal koordinatornya. Biasanya tes 1 sih campur aduk. Oh, oke. Biasa tes 1 tuh campur aduk. Nggak cuman coding toh, nggak cuman teori toh, bisa campur-campur. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, itu cukup jelas ya. Constructor, getter, setter, siapa yang manggil fungsi, fungsi private, fungsi public, atribut private, atribut public, jelas ya. Semoga kalian semua bisa kerjain. Mau tanya lagi. Ya? Itu kalau misalnya kalau pas tes gitu nanti harusnya datanya itu harusnya privat, tapi ke publik itu kena poin gitu. Ya kena lah kalau misalnya dia suruh private terus kamu jadikan public, berarti kena poin dong. Oke, Pak. Makasih. Kan salah berarti kan. Ya, nanti dibaca soalnya baik-baik. Oke. Saya tutup dulu kelasnya ya. Terima kasih semuanya. Kita tutup dulu kelas ini. Ya. Kita tutup dulu kelas ini. Semoga minggu depan tesnya lancar semua. Oke. Nanti rekaman kelas ini saya upload hari Kamis deh. Ya biar semua dapat ya. Nanti saya kasih ke kelas sebelah juga biar bisa mereview dari kelas ini PR yang mereka kerjakan bener apa enggak. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Mas. Terima kasih, Pak.